Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kita dherekaken sedaya fatwa dawuhipun, utaminipun dhateng segenap takmir Masjid As-Salam yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah ingkang mugi dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah dalu menika kita saged kepanggihan malih nderek sareng-sareng mengkaji Al-Quran saayat mboko saayat. Mugi-mugi kita kagolong dateng tiang-tiang ingkang seneng dateng Al-Quran, benjang menawi wonten yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit donya ngantos benjang yaumil kiamah. Monggo kita mau sholawat riyen nggih. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu Ibu bapak jamaah ingkang kula mulyakaken, kita lajengaken malam ini kita akan masuk surah Al-Balad ayat yang ke-11. Tapi mari kita berkahi dengan membaca dulu. Kita mulai bacaannya dari ayat yang 9 ya, 9 sampai terakhir. Monggo ingkang beto juz amma dipun bika atau yang sudah hafal kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matsrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai sampai ayat yang ke-20, karena setelah ini mungkin libur dulu ya Pak, menjelang Ramadan kita libur sampai nggak tahu, mungkin gak do riyatin. Kemarin ayat yang 10 Allah mengatakan wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan. Wahadainahun najdain, najdain itu dua jalan, artinya jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kesesatan. Tapi kata Allah falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki atau jalan yang sukar. Aqabah niku dalam bahasa Arab niku diterangkan maknanya aqabah niku nak kalau jenengan muncak ten gunung niku ndeloki enten dalan-dalan sempit yang sulit untuk dilewati. Mungkin dalan-dalan setapak ngoten niku bagi pendaki-pendaki niku tantangan yang sulit. Itu yang digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai aqabah, jalan-jalan yang sulit atau jalan yang sukar untuk dilewati. Tafsir lain menjelaskan yang disebut aqabah itu adalah keadaan gunung di neraka. Kelak di neraka itu enten gunung yang gunung itu penduduk neraka itu berusaha untuk melewati gunung itu atau mendaki gunung itu, karena seolah-olah dijanjikan ketika sudah sampai puncak dia akan keluar dari neraka itu. Nah, itu disebut aqabah. Intinya Bapak Ibu, aqabah niku jalan sulit, jalan yang sangat rumit, susah, tetapi setelah bisa dilewati jalan itu ada yang namanya kebahagiaan. Ada yang namanya janji Allah surga menanti. Pendaki-pendaki niku walaupun mendaki gunung niku sulit, susah, tapi dia merasakan kebahagiaan ketika sudah sampai ke puncak gunung itu. Maka mereka do pesta, do nancepke bendera itu karena kegembiraan mereka. Wong-wong neraka nggih ngoten berusaha untuk melewati jalan-jalan gunung neraka itu, berharap dia mendapat kebahagiaan setelah bisa keluar dari neraka itu. Walaupun sulit jalan itu, tetapi ada janji Allah surga menunggu. Kalau swarga niku nak cara wong Jawa niku dari kata-katane men kelihatan. Swarga munggah swarga, munggah ta nggih. Muga-muga iso munggah swarga. Nak neraka istilahnya cara wong Jawa niku gejegur.
kejegur jegur neraka. Munggah niku kangelan mboten? Kangelan mboten? Kangelan, munggah niku kangelan. Sing ora kangelan ya munggah amben niku ora kangelan. Tapi munggah niku kangelan, munggah gunung ya kangelan, munggah wit ya kangelan. Rekoso. Beda karo jegur. Jegur neraka, jegur ya karo nyemplung ngoten tok wis iso jegur ta nggih. Ya niku. Tetapi Allah itu walaupun surga itu koyoke munggah, koyoke rekoso, ning sebenarnya Allah itu Maha Rahman, Maha kasih sayang. Swarga niku koyoke rekoso, koyoke angel, ning yo asline niku murah. Asline niku yo gampang. Neraka koyoke mung jegur tok, ning asline niku larang. Asline susah. Niki Pak Ma'ruf Islamuddin niku nate gawe syair niku judule Tiket Swarga. Niki kula tulis. Ibu-ibu nek sing biasa selawatan pun do ngertos niku. Tiket neraka regane larang nanging aneh nanging sing seneng sak pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsaraan. Iku tiket neraka. Neraka niku larang. Ning sing seneng pirang-pirang. Saiki swarga, tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane slamet uripe. Niki kita selawatan ya Imam Arus liyasanati anta babullahi muhtamati. Jadi tiket neraka niku larang regane. Nah, Mbah Haji Roma Irama niku ya ngono. Kalau suka berjudi ya harus pakai uang. Kalau suka mencuri apa kayak dia akan ditahan. Kalau suka melacur ya harus pakai uang. Kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Padha to karo niki. Niku dijawake. Niku Indonesia. Melaksanakan sholat tidak usah membayar. Melaksanakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kola Roma Irama ya. Terjemahan ngeten Bu, gampangan itu. Dalan menuju ke neraka niku asline mahal. Judi, togel niku mahal mboten. Sing masang nomor niku to kan nggo duit to nggih. Ben bengi masang nomor dolanan matematika nggo rumus-rumus. Sampai wong gendeng-gendeng ditekoni ya to. Wong stres-stres ditekoni.
Dari itu malah bentinten medali. Niku aslinya mahal. Yo kadang-kadang intuk, kadang-kadang gitu. Setan niku pintere ngoten niku. Pemula-pemula niku biasanya ditembuske gitu. Ya, misalnya kula Pak Handoko niku ora tau babar blas to masang ngoten niku jajal-jajal umpamane. Naudzubillah min dzalik. Biasanya intuk, Pak. Biasanya tembus gitu. Mbok jajal masang pirang nomor ngoten niku iso tembus. Lha niku pintere setan ngono. Kok untuk pirang puluh juta. Wah, koyoke kan enak yo. Meng masang pirang atus sewu untuk berapa puluh juta. Koyoke ngono tapi bareng niku terus kecanduan masang terus bablas. Motor didol, mobil didol, warna-warna didol gara-gara judi. Mahal mboten? Mahal. Jajal kerja sithik-sithik sebulan entuk pira ditabung, dicelengi, engko iso tumbas iki warna-warna tumonjo nggih napa nggih? Nggih, kula rasa kepencut ngoten-ngoten niku. Niku neraka niku mahal, swarga niku murah. Es teh mriki pinten es teh? Es teh pinten, Pak? 3.000, 4.000 sampai 5.000 nggih. Larang mboten niku? Murah. Es teh 4.000 iso ngejok ping loro gitu to. Warung iso ngejak ping loro regane ming 4.000. Saiki minuman keras ndak ana sing sak gelas 4.000 ngoten niku. Pira ana sing ngerti mboten minuman keras? Regane sak botol. Mas Aziz. Ngece ta. Paling udah 100.000 ya. Paling udah 100.000, kadang-kadang sampai ratusan ribu. Padahal nggih podo-podo pirang gelas ngoten tok, regane mahal. Bar mahal diombe ning awak dadi rusak, pikiran dadi rusak. Dan haram. Beda es teh 5.000, 4.000 glegeken sehat. Piye to, Pak kowe? Kayak gorengan papat ngoten niku wis glegeken sehat. Ngoten niku lho. Islam niku digawe sing murah. Kumpul bojo. Niku kan nggih murah to nggih? Paling bayari kan pisan tok pas pernikahan niku bayar mahar. Mahare Indonesia mung seperangkat alat sholat ya toh. Karo uang berapa juta. Karo Al-Qur'an seperangkat alat sholat itu paling piro to, 1 juta kan wis untuk wapi iki Bu nggih. Karo Al-Qur'an murah niku. Bar murah kena dienggo ping pirang-pirang ya toh. Sedina ping 2 ora apa-apa. Wektune kapan wae kena, murah niku. Bandingke dengan harus mencari wanita-wanita yang nakal, kudu bayar dan lain sebagainya. Jadi Islam niku digawe murah dan indah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sindiran Allah falak tahamal aqobah, tapi dia memilih untuk mencari jalan yang itu menuruti nafsunya. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu yang digambarkan Allah? Mendaki sukar tapi di endingnya itu ada kenikmatan. Nah, dijawab kali Gusti Allah, fakku raqabah au it'amu fi yaumin bi masghobah yatimang dza maqrabah au miskinan dza matsrobah. Ini beberapa, kalau cepet ke. Fakku raqabah, pertama memerdekakan budak. Budak niku saat menika pun seperti tidak ada. Budak niku istilah di zaman jahiliyah. Zaman riyen niku enten perbudakan. Budak niku beda kalih pembantu. Kalau pembantu kan masih dapat bayaran, masih ada perlindungan hak-haknya.
Tapi budak niku di zaman jahiliyah niku sing berkuasa majikane. Ya wis ra dikai bayaran, ra dikai hak apa-apa, isone ming manut karo perintah majikane. Kon mangan ya mangan, kon ngombe ya ngombe, kon kerja ya kudu kerja. Bahkan dia bisa dijual belikan. Itu budak. Jadi uripe niku wis serano ajine di hadapan manusia. Dulu itu masih perbudakan itu masih berlangsung seperti itu. Wong-wong sing sugih budake kathah. Wong-wong sing melarat apa meneh dadi budak niku wis uripe tidak ada harganya. Nah, Islam datang niku ora langsung dihapus perbudakan, ora bakal iso. Maka Islam datang kemudian sedikit demi sedikit menghapus perbudakan. Dengan cara apa? Ya ngaten niki. Nak meh pengen dadi wong sing apik, faku raqabah, bebaskan budakmu. Paling ndak wong sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing do ndek budak niku kemudian membebaskan budak-budaknya. Nak budak wis bebas, iki terserah dia sudah bebas. Iso kerja dengan dapat bayaran, iso berbuat begini terserah karena dia sudah bebas. Tetapi selama dia masih menjadi budak, dia harus ikut total dengan perintah majikannya. Maka falak tahamal wa ma adraka mal aqabah, jalan yang sulit niku digambarke karo Gusti Allah faku raqabah, membebaskan budak. Waktu mau budak niku kan wong sugih ndek budak kathah niku kebanggaan. Kok disuruh membebaskan? Itu mesti rada gelo, rada kesulitan secara nafsune niku lha aku wis ra budak terus piye. Tapi karena demi iman do membebaskan budak. Maka Kanjeng Nabi nggih sering maringi kafarat datang para sahabat-sahabate niku dengan cara membebaskan budak. Contoh niki meh Ramadan umpamane awan-awan poso Ramadan, awan-awan kok kumpul bojone dengan sengaja kumpul bojone di siang hari bulan Ramadan niku kafaroe niku kata Kanjeng Nabi pertama adalah faku raqabah, bebaskan budak. Kon membebaskan budak itu baru kafaroh dosa itu. Nah, orang bebas ke budak berarti dia masih mempunyai tanggungan dosa. Nah, orang di budak baru ada pilihan yang lain, kata Nabi, au it'amu sittina miskinan, berilah makan kepada 60 fakir miskin. Ora iso poso 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ini di sana sing kula tekanke adalah fakur raqabah niku. Bebaskan budak. Jadi kesalahan dalam beribadah itu bisa disepuro, diampuni oleh Allah dengan membebaskan budak. Kafaroh yang lain bebaskan budak itu pirang-pirang sehingga budak-budak itu lama-lama kemudian hilang. Apa mulai terus ana ayat-ayat ngeten iki keutamaan membebaskan budak. Terus Sayyidina Abu Bakar niku sampai duwite pirang-pirang itu disisihkan untuk golek budak-budak niku. Budak-budak do ditumbasi. Itu termasuk Bilal bin Rabah niku kan bebas karena ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama fakur raqabah, nomor 2 au it'amu fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari yang sangat lapar. Maringi daharan kanggo wong sing ora pate ngeleh niku ya entuk ganjaran. Wong biasa niku ya entuk ganjaran. Tapi maringi daharan kanggo wong sing bener-bener kesusahan, kelaparan niku ganjarane luwih gede. Dawuhe
Imam Al-Qurtubi ngaten, wa it'amut ta'am fadilatun wa huwa ma'as saghabi alladhi huwal ju'u afdalu. Maringi daharan kanggo wong-wong niku amal sing sae, amal sing soleh. Tapi maringi daharan kanggo wong sing luwe, wong sing ngeleh banget, itu adalah sebuah kemuliaan, afdolu, lebih mulia. Paham nggih ngeten iki nggih, keterangan ngeten iki nggih. Jenengan maringi daharan misalnya ana kajatan kok terus diparingi dahar, ganjarane gede, akeh ganjarane. Tapi sesekali jenengan maringi dahar kanggo wong sing do ngeleh-ngeleh banget. Misalnya Jumat pagi jenengan membeli 10 nasi bungkus terus didumke kanggo wong sing betul-betul jenengan anggap itu kesusahan, itu pahalanya lebih tinggi karena dia memang betul-betul membutuhkan makanan itu. Niki rahasianya kenapa memberi makan orang-orang yang berpuasa, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa niku ganjarane gede. Karena wong sing poso niku ngelih, nggih napa nggih? Memberi makan orang yang berbuka itu ganjarane gede banget. Kemudian yatimang dza makrobah, berbuat baik kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah niki diperhatikan, yatimang dza makrobah niku yatim piatu, wong-wong sing susah tapi masih dalam kerabat. Menyantuni mereka itu juga lebih utama. Jadi kalau kita disuruh milih ana bocah yatim terus jenengan pengen jadi donatur terhadap yatim, yang satu ada hubungan kerabat, mbah ponakane, mbah sepupu nopo ana hubungan kerabat, sing siji wong liya, itu nak kon milih jenengan milih sing kerabat, sing ana hubungan kekeluargaan niku. Misalnya jenengan menganggarkan aku 1 bulan mau memberi beasiswa kepada yatim, jenengan mikirnya aja ning panti asuhan sih, ampun ten panti-panti riyin digoleki sedulurku ana apa ora ya sing hidupnya dalam kemiskinan, yang hidupnya dalam mungkin ditinggal orang tuanya. Lah kalau ada itu dulu yang diutamakan. Termasuk bahkan ada keterangan itu zakat atau apa itu jangan kita bantu sampai luar negeri, sampai inti-inti, sementara kerabatnya masih ada yang kelaparan, tetangganya masih ada yang sangat membutuhkan, orang yang kita kenal masih ada yang sangat membutuhkan. Di lingkungan keluarga kita, keluarga itu juga bisa jamaah, bisa kampung, bisa keluarga kita, itu ada yang lebih membutuhkan, kemudian kita membantu di tempat yang jauh, bantu mereka Palestina, niku sae ape, bantu luar negeri sing membutuhkan niku bagus. Tapi kalau ada di sekitar kita yang masih membutuhkan, itu lebih baik yang ada di sekitar dulu itu kita peduli. Saya difahami ya tadi nggih. Jadi karena apa? Yatimang dza makrobah itu Mas nanti akan menyambung silaturahim, menyambung. Ada yatim, fakir miskin dari kalangan keluarga kita, terus kita pun ikut menyantuni. Niku keluarga sing disantuni niku seneng. Oh Pak Lik isih peduli, Pak Lik isih mikirke aku, Pak Lik isih peduli karo aku. Atine yatim niku seneng. Nggih napa nggih? Coba jenengan bayangke,
kita orang kaya raya, terus ponakan kita yatim dan miskin. Awake dhewe terkenal memberi bantuan-bantuan kemana-mana. Rendi-rendi ono bencana dibantu, ono yatim piatu aduh dibantu, setiap bulan maringi berapa juta untuk panti asuhan. Pak, ponakane niki ngerti. Grantes to Bu atine, nggih napa nggih? Atine nangis, ya Allah Pak, nek wong do dibantu kaya ngene aku kesusahan dibiarkan saja. Niki makna dari yatimang dza makrobah au miskinang dza matsrobah. Terusane nggih ngoten. Atau fakir miskin yang benar-benar dia memang membutuhkan. Itu ya butuh bantuan kita, butuh kepedulian kita. Nah, kata Gusti Allah, bantu fakir miskin, bantu yatim piatu, terus napa wae memberi makan, itu adalah jalan yang sulit, jalan yang berat. Tetapi kalau itu bisa kita laksanakan, Allah menjanjikan nanti di akhir surat ini Allah akan menjanjikan. Nah, sekarang ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Biasanya bocah-bocah niku nek ana ayat niki sok apa deledek ning ayat liyane. Kan mirip ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ana ning surat Al-Asr niku biasanya do balike ning surat Al-Asr. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ngono kae. Nah, ini ayat-ayat yang mirip-mirip, maka biasanya para penghafal Al-Quran itu ditekanke. Oh, iki ayat sing termasuk nanti di terakhir ayat surat Al-Balad itu kan alaihim narum muqsadah. Niku wis rampung. Biasanya tambah fi amadim mumaddadah. Niku balike malah ning surat Al-Humazah niku. Nah, niki hati-hati maca niku. Nah, ini tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ada dua pendapat Ibu Bapak. Kebaikan kita itu pertama harus didasari dengan amanu, iman. Dengan memberi makan, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, terus memerdekakan budak. Itu kan semua kebaikan. Tapi harus ada dasar iman. Harus didasari dengan iman. Tanpa didasari iman, kebaikan-kebaikan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja Nabi nanti ditangkleti. Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dzalika nafi'uhu. Aja Nabi enten jenenge Ibnu Juda'an niku wonge niku lomo ngertos nggih. Lomo niku nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Nyah-nyoh niku napa? Nyah-nyoh niku ya lomo. Lomo niku nyah-nyoh. Nyah-nyoh niku ya ana wong miskin nyoh. Ana wong fakir nyoh. Wis teko nyoh. Pokoke ana sapa wis sing njaluk niku nyoh. Ora ditahan. Wonge niku lomo, terus wonge niku sregep silaturahim, terus wonge niku apian. Fahal dzaka nafi'uhu. Apakah, tapi sayangnya dia itu belum beriman. Apakah kebaikan-kebaikannya itu bermanfaat ya Rasulullah? Terus Kanjeng Nabi niku jawab, la yang fa'uhu. Ora iso manfaat. Kenapa ora iso manfaat? Innahu lam yakul yauman rabbi firli khoti'ati yaumaddin. Karena dia belum
menyatakan dirinya beriman, belum memohon ampun kepada Allah, bahkan belum mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka amal-amal kebaikannya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya ngeten lho Pak Bu, Pak Handoko itu dosen di sebuah universitas, kemudian duwe mahasiswa 40. Terus ana wong siji cah nom, cah pinter, tiba-tiba masuk ning kelasnya Pak Handoko. Setiap pertanyaan dari dosen dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab berbagai macam persoalan, pinter dia. Tapi apakah sayangnya dia itu belum mendaftar sebagai mahasiswa di universitas itu? Apa walaupun dia pinter ngoten niku mangke dhek iso entuk ijazah? Angsal mboten? Kenapa tidak? Dereng daftar. Urung daftar kuliah, urung registrasi apa-apa, dia malu kuliah. Terus dia pinter, iso werna-werna, tapi tidak berguna kepinterannya, dia tidak akan mungkin mendapatkan ijazah karena dia belum daftar. Niki podo, ana wong loman, apian, sregep silaturahim, tapi dia gelem mengucapkan syahadat, ya kebaikannya tadi sia-sia karena durung daftar niku. Saged difahami nggih? Saged gitu nggih? Jadi ngoten niku. Maka iman itu pertama pendaftaran kita kepada Allah. Nah, setelah itu kita berbuat kebaikan-kebaikan, kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus enten pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua niku ngeten. Kalau ada orang yang berbuat baik niku to, apian, loman, terus seneng nyah-nyoh niku wau. Kemudian dia masuk Islam, bersyahadat. Niku kan nak cara Islam niku ana wong mualaf terus masuk Islam, dia kan dihitung dari nol. Dia putih bersih, berarti dia memulai kebaikan ataupun keburukannya, catatan malaikat niku buku anyar. Sing wingi-wingi wis dihilangkan, pemutihan. Tapi ada pendapat yang diputihkan itu adalah dosa-dosanya, tetapi kebaikan-kebaikannya tetap Allah hitung walaupun sebelum dia masuk Islam itu. Jadi sebelum dia masuk Islam, andaikan dia punya kebaikan-kebaikan, setelah masuk Islam itu kebaikannya itu masih ada. Nah ini sumbernya dari sebuah hadis. Kanjeng Nabi nggih ditangkleti, ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw silatirrahim fahal fiha min ajrin. Ya Rasulullah, ana wong apian, wonge lomo, ahli sedekah, merdekake budak, terus ahli silaturahim. Fahal fiha min ajrin, apa dia mendapatkan pahala dari itu semua? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamtu ala ma salafa min khairin. Kalau dia telah masuk Islam, maka semua kebaikan-kebaikan dia terdahulu masih diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma kana minal ladzina amanu, iman, kemudian watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, dia sering wasiat kepada kesabaran dan dia selalu berbuat kasih sayang kepada sesama. Intinya kebaikan-kebaikan itu. Nah, ibu bapak jamaah sedaya, bahkan itu sampai ana wong lanang niku sahabat Kanjeng Nabi niku tanglet, ya Rasulullah, kula niku duwe
mendo kagungan kambing. Terus kambing niku kula sembelih, tapi kula sayang kalih kambing niku. Jadi nyembelih kambing itu karena dia sayang, dia seneng karo kambing itu. Terus Kanjeng Nabi bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kau mengasihi kambingmu, maka Allah pun mengasihi dirimu. 3 ayat terakhir dari surat Al-Balad, ulaika ashabul maimanah. Wong-wong sing do apik-apik niki mau adalah berada di surga Allah, atau termasuk ashabul maimanah, golongan yang kanan, yaitu penghuni surga. Sedangkan walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Wong-wong sing kafir, wong-wong orang-orang yang mengkufuri terhadap perintah-perintah Allah, dia berada di golongan yang kiri, yaitu golongan penduduk neraka. Alaihim narum muqsadah, dan mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat-rapat. Ini sudah kita bahas dahulu pas di surat Al-Humazah. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, mekaten 10 ayat malam ini alhamdulillah sudah kita bahas. Monggo selanjutnya Pak Handoko monggo saged dipandu. Monggo Bapak Ibu dengan berdiri yang bersama. Jadi monggo Bapak Ibu. Mungkin terpilih. Iya. Langsung Pak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah niku pertanyaannya Ibu itu tadi saya katakan orang yang masuk Islam bersyahadat berarti dia pemutihan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah semua. Nah, ini ada ulama yang menjelaskan dosa itu diampuni itu kalau dosa memang berhubungan dengan Allah. Dosa dengan Allah itu diampuni semua. Misalnya kalau ana wong masuk Islam umur 50 tahun, berarti selama 50 tahun dari balik sampai 50 tahun dia ndak sholat, ya Gusti Allah mboten napa-napa, wis mengampuni. Ora usah kudu, maksudnya ora usah kudu diqadha, ngoten lho. Ora usah kudu diqadha. Ora poso selama 50 tahun, yo ndak apa-apa, wis teruske engko. Rasa ndak usah mengqadha puasanya. Beda nggih kalau wong sing Islam asli, misalnya kaya kula jenengan ngeten iki. Ora sholat sekali kita wajib mengqadha. Ora poso wajib mengqadha. Tapi wong sing nembe masuk Islam dia ndak wajib mengqadha sholatnya. Dia ndak wajib mengqadha puasanya. Langsung itu mulai awal. Tapi dosa-dosa atau hubungan dengan manusia tetap kudu diperhatikan. Utang misalnya, dia diutang, ya utangnya tetap kudu dibayar, dilunasi. Kok ora kabeh terus nol, pemutihan, utangnya bebas sisan. Terus nilai-nilai barang wis bebas kabeh. Ayo ora ngoten. Terus kredite lunas, kok enak men. Mangke ya bange bingung, ditagih kok. Aku kan terus masuk Islam ngono kae. Oh Gusti Allah we pemutihan, mosok bang ora pemutihan.
Gusti Allah niku apian, wong niku ya ora iso apian. Ngoten nggih Bu. Jadi besok di akhirat yang ya ndak dihisab. Amal-amal hablum minallahnya itu ndak dihisab. Memang ndak ada, sudah diputihkan. Nah, kecuali hubungan dengan manusia tadi tetap harus diperhatikan. Lah mangke catatan malaikat niku salate nggih mulai dia masuk Islam niku. Misale masuk Islami barisa, maka subuh malaikat wis mulai nyatet salat subuhe dicatet. Cuma nggih ora nuntut ideal. Ideal niku maknane yo penting gelem salat. Masuk Islam anyaran kan ora kudu salate apik. Kula wong wangsul matur, wong anyaran mlebu Islam niku sing penting salat. Gerakane salah ya ora apa-apa, bacaane salah nggih boten napa-napa, bahkan isone ming Allahu Akbar tok niku ya ora apa-apa. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngruku Allahu Akbar kan baru isone baru niku nggih boten napa-napa. Karena baru mualaf. Ngoten. Nah, tapi hubungan dengan manusia nanti dihisab. Hisabe mangke sing ibadah kali Gusti Allah nggih mulai umur 50 tahun niku. Kaya Sayyidina Umar bin Khattab niku masuk Islami kan usia-usia pun sepuh nggih. Nah, itu tetap sing kemarin-kemarin diputihkan dosa-dosanya. Tapi kalau menurut pendapat ini kebaikannya ikut banyak, kebaikannya ikut bersama. Ngoten nggih nggih. Nggih, ngoten. Waalaikumsalam. Sebenarnya Pak Ustaz, di surat Al-Baqarah di ayat 18 dan 19 hampir sama seperti dalam surat Al-Waqiah dengan golongan kanan dan golongan kiri. Nah, saya bertanya lagi di surat Al-18 Al-Baqarah ayat 18-nya udah ke ashabul maimanah yang mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Yang saya pertanyakan Ustaz, tolong jelaskan untuk mengenai orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Jadi contohnya seperti kita misalkan kita menasihati keluarga kita ataupun teman kita dalam kerjaan atau di keluarga rumah itu mengenai sholat. Misalkan kita sudah beriman, sama-sama sudah masuk Islam, itu apakah kita mengingatkan itu, sedangkan kita sudah mengingatkan tapi dia tidak sholat, itu kita bisa bisa. Sedangkan kita tahu ibaratnya di sini kan orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Yang saya maksud itu tolong dijelaskan lagi untuk ayat 18 ini sih. Tadi beda kita terima sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ashabul maimanah. Ya, banyak ayat yang sama nggih. Intinya itu kebaikan. Orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu dia tergolong golongan kanan. Golongan kanan itu golongan surga. Ya di Al-Balad niki termasuk golongan kanan itu adalah orang-orang yang sering memberikan nasihat-nasihat, menasihati untuk kesabaran dan menasihati untuk berbuat kasih sayang. Tugas kita itu dakwah itu menyampaikan. Keluarga kita ada yang belum sholat, ya kita nasihati yuk sholat. Ada kita tidak punya kemampuan untuk membuat dia mau, karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kita itu tidak punya kemampuan, kekuasaan untuk membuat dia sadar. Yang membuat dia mendapatkan hidayah, membuat kesadaran itu hanya Gusti Allah. Tugas kula jenengan nggih pokoke nasihati. Sesekali tidak apa-apa, karena nanti di bab nasihat menasihati ini ada rujukan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
menyuruh orang berbuat baik itu harus dengan bijaksana. Bijaksana itu jangan kita niat berbuat baik tapi membuat dia semakin tidak simpatik. Ngajak keluarganya sholat, ayo sholat, rokok kowe misalnya, itu kan apik bener, ngene apa nggih? Tapi membuat dia tidak simpatik. Atau setiap hari jauh wis muni ora kok kapan-kapan kalian kok terus terus. Jadi kita kan tahu ya keluarga kita itu seperti ini, membuat cara yang nasihat kita itu bisa diterima. Kalau kelihatan nasihat kita itu justru semakin dia membuat dia jauh, membuat tidak simpatik, kita bil hikmah tadi, membuat cara atau sistem yang lain. Bukan pengajian, buat distalken apa, ngoten niku. Sing penting ya, di atas itu Mas, kita wa ala rabbihim yatawakkalun. Matur kali Gusti Allah, ya Allah lindungi keluarga kami. Dia orang-orang yang beriman, saya sudah menasihati untuk sholat, untuk pengajian, untuk macam-macam, tapi dia belum. Mohon mereka diberi hidayah, diberi petunjuk. Saya pasrah kepadamu. Ngoten atine kula jenengan ngoten niku insyaallah aman ngoten niku. Nggih. Ampun. Ya Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula muliakan, review surah Al-Balad menika banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di surah Al-Balad, terutama kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Sebelumnya Allah menyentil kita dengan nikmat-nikmat Allah. Alam naj'allahu ainain, kita itu sudah diberi dua mata, dua telinga, diberi organ tubuh yang bagus, yang sempurna, macam-macam nikmatnya Gusti Allah diduduhke sik, baru disuruh mensyukuri dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan, merdekakan budak, memberi makan, terus menyayangi fakir miskin, atau menyayangi semuanya, saling menasihati. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kalau itu kita laksanakan, kita termasuk ashabul maimanah, orang-orang yang golongan penduduk surga. Tapi kalau peringatan-peringatan Allah ini tidak diindahkan, yo kalau jenengan wis paham bahwa ini perbuatan baik, tapi kita ora tahu berpikir untuk melaksanakan itu, ya dikhawatirkan kita termasuk walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah, termasuk golongan-golongan kiri yang diancam oleh Allah, alaihim narum muqsadah, orang-orang yang mendapatkan balasan di neraka, nerakanya itu tertutup, artinya sudah tidak bisa keluar lagi. Naudzubillah min dzalik. Mekaten kesimpulan surah Al-Balad ini mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan dengan surah Al-Fajr. Langsung doa. Monggo kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati hadhil majlisil karim wa bi hurmati habibika rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidina wa jam'iyatina, khususan jamaah pengajian Assalam
min ahli ilmi wa min ahli shalah wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli birrul walidain wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahumma fiq lahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.